Pernahkah kamu merasa orang-orang terdekatmu menyimpan rahasia besar yang tak pernah kamu bayangkan? Kejadian aneh, misteri, dan ingatan yang hilang akan membawa kita ke dalam sebuah kisah penuh teka-teki. Dan inilah film Korea Forgotten. Yuk, mulai ceritanya. Awal dari cerita ini dimulai sejak mereka pindah rumah. Pertama kali tiba di rumah baru, Jin Seok tidak merasa asing. Bahkan muncul rasa seolah pernah kesini sebelumnya. Di sisi lain, kakaknya justru terlihat sangat senang dibandingkan dengan kebingungan Jin Seok. Satu hal yang kurang menyenangkan adalah, setahun lalu kakaknya mengalami kecelakaan mobil sehingga kaki kirinya menjadi pincang. Meski begitu, hal itu tidak mengurangi rasa kagum Jin Seok kepadanya. Bagi Jin Seok yang sudah 3 tahun gagal masuk universitas, kakaknya seperti sosok dewa. Setelah barang-barang dipindahkan, beberapa hal yang terlihat biasa bagi orang normal justru terasa aneh. Pertama, kalender di tangan kakak menunjukkan bulan Mei tahun 1997. Lalu, ada satu kamar di lantai 2 yang masih berisi barang-barang pemilik lama. Jadi, untuk sementara tidak bisa ditempati. Kedua bersaudara itu pun harus tidur sekamar. Kemudian, salah satu pekerja pindahan tiba-tiba menanyakan hal aneh. "Orang itu benar kakakmu?" Jin Seok hanya tersenyum canggung. Walau mereka tidak mirip, mereka memang bersaudara kandung. Saat itu, kakaknya muncul di pintu dan sengaja menyuruh pekerja itu pergi. Jin Seok pun tidak terlalu memikirkan kejadian itu. Saat makan malam, tiba-tiba terdengar suara dari lantai atas. Jin Seok menoleh ke arah sumber suara, yaitu kamar kecil yang tidak ditempati. Saat ia bertanya-tanya, seluruh anggota keluarga mengaku tidak mendengar apa-apa. Mereka menutupi kejadian itu dengan alasan suara petir di luar rumah. Apakah memang sesederhana itu? Malam itu, ketika berbaring di tempat tidur, Jin Seok mendengarkan musik dengan pemutar kasetnya. Tidak lama kemudian, suara aneh itu muncul lagi. Kali ini jelas terdengar, bukan suara petir. Sumbernya tetap dari kamar kecil yang tidak ditempati. Seolah benar, ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Tidak tahan dengan rasa penasaran, Jin Seok perlahan mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Saat ia hendak memutar kunci pintu, ia kaget dan kakaknya juga kaget. Melihat adiknya beraksi seperti itu di tengah malam, kakaknya memutuskan untuk mengajaknya keluar berjalan-jalan agar pikirannya tenang. Di tengah hujan deras, mereka naik ke bukit kecil. Saat itu kakak menerima telepon dari ayah yang memintanya mengambil sesuatu. Ketika Jin Seok bersiap pulang, pemandangan di depannya membuatnya panik. Kakaknya sedang dikeroyok sekelompok orang tak dikenal. Saat Jin Seok berlari untuk menolongnya, kakaknya sudah dibawa pergi. Yang bisa ia lakukan hanya mengingat nomor plat mobil mereka. Agar tidak lupa, lalu ia kembali ke rumah untuk memberitahu orang tuanya. Setelah itu, Jin Seok pingsan di tanah. Sejak dulu, Jin Seok memang menderita gangguan saraf dan mudah lelah. Berlari di tengah hujan membuat seluruh tenaganya habis. Dalam keadaan pingsan, potongan-potongan memori berkelebat di kepalanya seperti monster dari jurang, hingga membuatnya tersentak bangun dari mimpi buruk. Sayang, tidak ada kabar tentang kakaknya. Tak lama kemudian, polisi datang melakukan penyelidikan. Jin Seok bersikeras bahwa ia tidak salah melihat nomor plat mobil. Namun, polisi berkata mereka tidak menemukan plat tersebut, bahkan yang mirip pun tidak ada. Selain itu, Jin Seok rutin meminum obat untuk sarafnya. Hal ini membuat polisi mulai ragu apakah ia benar-benar ingat atau hanya salah lihat. Jin Seok ingin membantah di tempat, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Jika ini penculikan untuk tebusan, seharusnya para pelaku akan menelpon. Namun, mereka menunggu hingga 18 hari, tetap tidak ada kabar tentang kakaknya. Akhirnya, polisi mulai jengkel dan kehilangan minat. Kasus ini pun dianggap selesai begitu saja. Di hari ke-19, Jin Seok terbangun dari mimpi buruknya lagi. Saat itu pintu kamarnya diketuk. Kakaknya yang hilang 18 hari kini muncul kembali. Kedua bersaudara itu berpelukan dengan penuh emosi. Namun, kakaknya sama sekali tidak ingat apa yang terjadi selama 18 hari itu. Dokter mengatakan, kemungkinan ia mengalami dissosiatif amnesia, yaitu menghapus ingatan yang menyakitkan. Malamnya, saat tidur, Jin Seok samar-samar melihat kakaknya meninggalkan kamar. Keesokan harinya, saat ia menyinggung hal itu, kakaknya dengan santai menggeleng dan berkata ia tidak keluar kamar semalam. Ia menduga Jin Seok hanya mengalami halusinasi dari mimpi. Awalnya, Jin Seok bisa saja mengabaikan hal ini. Namun, cara kakaknya berjalan membuatnya semakin curiga. Sebelumnya, kakaknya pincang di kaki kiri. Kini, ia terlihat pincang di kaki kanan. Itu jelas bukan salah lihat. Karena rasa curiganya, kakak menanggapi ucapannya dengan bercanda, lalu berpura-pura kembali pincang di kaki kiri.
Serangkaian perilaku aneh ini membuat Jin Seok memutuskan untuk membongkar rahasia kakaknya. Malam itu lewat tengah malam, ia pura-pura tertidur di meja belajarnya. Benar saja, kakaknya diam-diam berdiri di belakangnya. Ia mengambil pensil mekanik di meja, perlahan mendekatkannya ke mata Jin Seok. Hingga mata pensil patah, Jin Seok tidak bereaksi. Kakaknya akhirnya yakin adiknya tertidur. Begitu ia keluar rumah dengan langkah pincang, Jin Seok diam-diam membuntutinya. Begitu memastikan sekitar sepi, langkah kakak langsung berubah. Ia berjalan normal, sama sekali bukan orang pincang. Pemandangan ini membuat Jin Seok yakin kakaknya menyembunyikan sesuatu. Ia langsung mencegat taksi dan menyuruh sopir mengikuti mobil kakaknya hingga masuk ke gang gelap. Beberapa pria bertubuh besar menunduk hormat pada kakaknya dan memanggilnya bos. Yang aneh, di antara mereka ada dua orang polisi yang sebelumnya datang ke rumah. Jelas kakaknya dan mereka adalah satu komplotan. Namun, sebelum Jin Seok bisa mencari tahu lebih jauh, mulutnya dibekap. Obat bius segera membuatnya kehilangan kesadaran. Orang yang membiusnya tidak lain adalah kakaknya sendiri. Sosok yang selalu ia kagumi. Keesokan paginya, Jin Seok terbangun di meja belajar. Seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Kakaknya terbaring di tempat tidur dengan wajah polos, pura-pura tidak tahu apa-apa. Keduanya pun terlibat pertengkaran hebat. Kakaknya bersikeras bahwa semua yang dilihat Jin Seok hanyalah ilusi. Menurut kakaknya, tak ada taksi, tak ada gang, tak ada preman. Semua itu hanyalah halusinasi karena Jin Seok lupa minum obat. Memang semalam, obat untuk saraf yang hendak ia minum terjatuh ke lantai dan tidak jadi ia makan. Alasan itu terdengar masuk akal, tapi Jin Seok tetap curiga. Di atas meja, ia menemukan serpihan mata pensil yang patah semalam. Jika semua hanya halusinasi, dari mana mata pensil itu berasal? Selain itu, ia tak pernah menyebut soal taksi. Namun saat bertengkar, kakaknya justru menyebut tentang taksi. Jelas kakaknya menyimpan rahasia. Semua yang terjadi seolah memang diarahkan untuk menjerat dirinya. Jin Seok menceritakan semua temuannya pada ibunya. Mereka sepakat, jika malam ini kakak keluar lagi, mereka akan memberitahu ayah untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, Jin Seok terbangun dari mimpi buruk dan mendapati kakaknya tidak ada di tempat tidur. Ia segera pergi mencari ibunya. Yang mengejutkan, ia mendengar ibunya sedang menelepon, dan isi pembicaraan itu sesuai dengan semua kecurigaannya. Orang yang selama ini ia percayai, ternyata juga bersekongkol dengan kakaknya. Jin Seok merasa terjebak dari segala arah, seolah masuk dalam sebuah konspirasi besar. Ketakutannya membuat ia mundur satu langkah, suara yang ditimbulkan langsung menarik perhatian ibunya. Saat ibunya membuka pintu untuk memeriksa, Jin Seok sudah menghilang. Untuk memastikan, ibunya memutuskan masuk ke kamarnya. Jin Seok panik. Ia tidak sempat kembali melalui pintu, jadi ia memanjat dari jendela luar untuk masuk ke kamarnya, lalu cepat-cepat menyelinap ke bawah selimut. Kepalanya basah oleh air hujan, dan ia menahan napas sekuat tenaga agar tidak ketahuan. Ia baru berani membuka mata ketika mendengar suara pintu tertutup. Namun, ibunya bukan wanita yang mudah ditipu. Menutup pintu hanyalah jebakan. Jendela yang terbuka dan rambutnya yang basah sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia mendengar percakapan telepon tadi. Jin Seok sadar, ia sudah ketahuan. Melarikan diri adalah satu-satunya pilihan. Saat ia hendak keluar rumah, ayahnya tiba di depan pintu. Jin Seok mendorong ayahnya dan langsung berlari di tengah hujan deras. Orang-orang suruhan kakaknya mengejarnya tanpa memberi kesempatan untuk kabur. Hingga nyaris tertabrak mobil polisi, pelariannya pun berakhir. Kehadiran polisi membawa titik balik pada takdir yang sudah lama dikurung. Melalui pemeriksaan data, akhirnya terungkap, Jin Seok lahir tahun 1977. Itu artinya usianya sekarang 41 tahun. Kabar itu bagai petir menyambar. Jin Seok terpaku di tempat. Ia merasa dirinya baru 21 tahun. Bagaimana bisa sudah 41 tahun? Melihat kalender di dinding, sekarang adalah Mei 2017. Sangat berbeda dengan kalender yang digantung kakaknya di rumah, yaitu Mei 1997. Saat menatap wajahnya di cermin, kerutan dan tanda usia jelas terlihat. Ia memang sudah berusia 41 tahun. Untuk mencari kebenaran, Jin Seok kembali ke rumah. Kali ini, ia tidak takut lagi. Ia langsung menuju kamar kecil di lantai 2 yang selama ini tertutup. Begitu pintu terbuka, pemandangan di dalamnya mengerikan. Ada manekin bersimbah darah tergeletak di lantai.
Di atasnya, CD player dan touch piano juga berlumuran darah. Jelas, ruangan ini pernah menjadi lokasi pembantaian. Wajah Jin Seok dipenuhi kebingungan. Segera setelah itu, para dalang di balik semua ini muncul. Ayah dan ibu yang selama ini tampak lembut, kini menampakkan wajah asli mereka. Dari mulut kakaknya, Jin Seok baru tahu kebenarannya. 20 tahun lalu, di rumah ini pernah terjadi pembantaian satu keluarga. Seorang ibu dan anak perempuannya tewas di kamar itu. Tidak ada barang yang dicuri, dan tidak ada jejak pelaku. Kasus itu sempat menggemparkan, tapi polisi tak pernah berhasil menangkap pelakunya. 1 tahun, 2 tahun berlalu. Seiring waktu, kasus pembunuhan itu perlahan dilupakan orang. Setelah masa tuntutannya habis, kasus pun resmi ditutup. Namun, keluarga korban tidak pernah melupakan tragedi itu. Mereka menyewa orang untuk menyelidiki ulang. Dengan mengikuti berbagai petunjuk samar, tim itu butuh 4 tahun untuk menemukan pelaku sebenarnya. Dan orang itu adalah Jin Seok sendiri. Mereka menangkapnya dan melakukan penyiksaan. Namun Jin Seok tetap tidak mau mengaku. Ia bersikeras bahwa dirinya tidak ingat sama sekali. Hingga akhirnya, setelah semua upaya gagal, mereka menyadari bahwa Jin Seok mengalami amnesia disosiatif. Ingatan mengerikan itu terhapus otomatis dari otaknya. Untuk memulihkan ingatan yang hilang, mereka memutuskan membawanya kembali ke masa lalu. Yaitu ke waktu sebelum tragedi terjadi, 6 Mei 1997. Mereka menggunakan obat yang membantu dalam hipnosis agar Jin Seok bisa kembali ke lokasi kejadian dan memicu ingatan lamanya. Maka, mereka mulai membuat skenario. Mereka menyiapkan orang yang berpura-pura menjadi ibunya, orang lain berpura-pura menjadi ayahnya, dan kakaknya, Yusok, duduk di kursi penumpang mobil. Dengan begitu, terciptalah adegan awal film, di mana keluarga 4 orang itu pindah rumah. Begitu waktunya tepat, hipnotis yang memimpin Papar akan membangunkan Jin Seok dari hipnosis. Seluruh rencana itu adalah jebakan untuk mengurung pria berusia 41 tahun ini di masa lalu. Itulah mengapa rumah baru itu terasa begitu familiar. Pertanyaan pekerja pindahan soal apakah itu kakakmu muncul karena mereka melihat perbedaan usia antara dua bersaudara itu. Yusok harus menyingkirkan pekerja itu dengan alasan sederhana. Suara dari lantai atas malam itu juga bukan suara petir, melainkan orang-orang Yusok yang sedang menyiapkan ulang TKP pembantaian 20 tahun lalu. Saat Jin Seok hampir menemukan rahasia mereka, Yusok buru-buru mengajaknya keluar di tengah hujan. Itu dilakukan agar Papak punya waktu untuk menyelesaikan persiapan. Semua ini untuk membuat Jin Seok menghidupkan kembali ingatan malam pembunuhan itu, dengan suasana yang sama, persis. Hujan, lagu di CD player, bahkan posisi perabotan pun dibuat sama. Ketika semua siap, Papak menelpon Yusok. Inilah mengapa pada malam itu, ayah pura-pura menelpon Yuseok untuk mengambil sesuatu. Selanjutnya, mereka tinggal menunggu Jin Seok masuk ke situasi yang sama seperti malam kejadian. Begitu itu terjadi, ingatan lamanya akan bangkit. Namun tak disangka, Yusok justru bertemu polisi sungguhan di jalan. Sebagai bos preman, ia memang sudah diincar polisi. Pertemuan itu membuatnya tampak seolah diculik. Padahal itu kecelakaan yang tidak direncanakan. Beruntung, Jin Seok salah paham. Sehingga rencana mereka tetap bisa berjalan. Setelah Yusok bebas di hari ke-19, ia ingin melanjutkan rencana itu. Sayangnya, beberapa hari berikutnya cuaca cerah terus. Tidak ada hujan yang sesuai dengan malam pembunuhan. Selama menunggu hujan, perilaku aneh Yuseok terus memicu kecurigaan Jin Seok. Rangkaian pengintaian dan kecurigaan itu mengubah rencana sederhana menjadi rumit seperti sekarang. Walaupun Jin Seok akhirnya mengingat seluruh prosesnya, ia tetap yakin, "Aku tidak membunuh siapapun." Jin Seok membuka pintu mobil dan melompat ke jalan, memicu kejar-kejaran sengit dengan mobil lain. Dalam upaya menghindar, Yusok tertabrak mobil sedan dan mengalami kecelakaan parah. Jin Seok sempat merasa selamat, namun sesaat kemudian ia juga ditabrak truk dan terjatuh. Saat kesadarannya memudar, ingatan tahun 1997 tiba-tiba muncul kembali. Pada 6 Mei 1997, keluarga mereka bersiap pindah rumah. Di perjalanan, terjadi kecelakaan yang membuat kedua orang tua Jin Seok meninggal di tempat. Kakaknya koma selama 6 bulan. Untuk membayar biaya operasi kakaknya, Jin Seok sudah mencoba segala cara, tapi tak ada yang mau menolongnya. Usianya terlalu muda, tidak ada yang mau mempekerjakannya. Putus asa, ia menulis permohonan bantuan di internet. "Asal kakakku bisa dioperasi, aku bersedia melakukan apa saja."
Tak lama, seorang pria misterius menghubunginya. Ia bersedia membayar biaya operasi kakaknya. Dengan satu syarat, Jin Seok harus membunuh seseorang. Jin Seok terkejut. Ia tidak pernah membayangkan harus membunuh untuk menyelamatkan kakaknya. Namun, tanpa operasi, kakaknya pasti akan mati. Dalam keputusasaan, ia menghabiskan malam itu dengan gelisah, sebelum akhirnya setuju dan menekan tombol kirim. Pria misterius itu memberi instruksi. Lokasi target adalah sebuah rumah 2 lantai. Kunci ada di pipa saluran air. Di dalam hanya ada seorang wanita dan 2 anaknya. Misinya, bunuh wanita itu, jangan sakiti anak-anaknya. Saat Jin Seok membuka pintu, ia melihat ibu dan anak-anak itu tertidur lelap. Pemandangan damai itu membuatnya ragu untuk melanjutkan rencana pembunuhan. Namun, tiba-tiba pintu terbuka. Sang ibu mengira suaminya pulang. Ketika melihat seorang pria dengan pisau, ia ketakutan dan berteriak. Jin Seok berusaha menenangkannya. Jangan teriak, aku akan pergi. Anggap saja aku tak pernah di sini. Namun, putri sulung mereka mendengar suara itu, turun dari tangga, dan melihat ibunya diancam dengan pisau. Ia berteriak histeris. Dengan kondisi saraf yang lemah, teriakan itu membuat Jin Seok panik. Saat ia berusaha membungkam gadis itu, pisau di tangannya tak sengaja melukai perut sang gadis. Darah mengucur di piano. Gadis itu sekarat. Ibunya berlari turun, menjerit melihat putrinya sekarat. Dalam kepanikan, Jin Seok menusuk sang ibu. CD player di ruangan itu tak sengaja menyala, memutar musik yang kontras dengan adegan berdarah di ruangan. Begitulah tragedi berdarah itu terjadi. Jin Seok yang linglung hendak pergi, tapi bocah laki-laki kecil memanggilnya. Untuk mencegahnya melihat pemandangan di lantai bawah, Jin Seok menghiburnya agar ia menghitung sampai puluhan, sambil berkata, kalau kamu hitung, mama dan kakakmu akan kembali. Saat meninggalkan rumah, Jin Seok melihat foto keluarga di dinding. Sang ayah di foto itu adalah dokter yang mengoperasi kakaknya. Ia sadar, dalang dibalik rencana pembunuhan ini adalah dokter itu sendiri. Motifnya uang asuransi istrinya. Tapi dokter itu tidak pernah membayangkan putrinya juga akan tewas malam itu. Ketika menerima telepon dari putranya yang melapor bahwa ibu dan kakaknya tergeletak bersimbah darah, dokter itu sadar rencananya berujung bencana. Ia pulang tergesa-gesa, tapi berakhir dengan jatuh dari gedung saat bergumul dengan Jin Seok. Sejak malam itu, Jin Seok trauma berat. Ingatan itu terkubur dalam. Kini, setelah ingatan kembali, ia mengakui semua perbuatannya. Rasa bersalah yang lama terkunci akhirnya meledak. Pria dewasa yang kini berdiri di hadapannya adalah bocah laki-laki yang selamat 20 tahun lalu. Ibunya dibunuh, ayahnya tewas jatuh, keluarganya hancur, dan ia dibuang ke panti asuhan. Sejak itu, hidupnya hanya untuk membalas dendam. Di akhir hidupnya, Jin Seok hanya bisa menangis dan mengulang kata, maaf. Namun dendam pria itu akhirnya berubah menjadi keputusasaan. Ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri dengan terjun dari gedung. Jin Seok pun memutuskan mengakhiri hidupnya dengan menyuntikkan racun ke tubuhnya. Dan itulah akhir kisah menegangkan dari film Korea Forgotten. Sebuah thriller psikologis tentang ingatan, rahasia, dan balas dendam yang tragis. Kalau kamu suka alur penuh teka-teki dan twist mengejutkan, film ini wajib kamu tonton. Jangan lupa like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Film apa lagi yang ingin kamu dengar alurnya?